Rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 15 Rajab Mudhar 1442. Kita lanjutkan pengajian hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Kita akan membaca ayat 32 sampai ayat 36. Surat 33 ayat 32 sampai 36. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 33 waqarna boleh dibaca waqirna, qafnya di kasrah, dan ini nanti terjemahnya berubah, berbeda. Kemudian buyut sebagaimana biasa bisa dibaca biyut. Ba-nya boleh di dhammah, boleh juga di kasrah. Kemudian wala tabarrajna boleh dibaca dengan tasydid ta-nya ini. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ule. Ule baca ini malah. Kemudian ayat 34 lagi kita ketemu buyutikun, boleh buyutikun atau biyutikun. Kemudian ayat yang terakhir yaitu pada ayat 36 antakuna ayyakuna antakuna, ya boleh diganti dengan ta. Semuanya ini adalah qiraah yang mutawatir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas tafsirnya secara ringkas.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau ada 11. Lastunna, tidaklah kalian ka ahadin, seperti seorang pun, minan nisa'i, dari wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna, jika kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berpesan, fala takhda'na, maka janganlah kalian itu melembut-lembutkan, melentur-lenturkan, bil qauli, ucapan, fayatma'a, maka menjadi berhasrat, alladzi, orang yang fi qalbihi, di dalam hatinya, maradun, ada penyakit. Wa qulna, dan berkatalah kalian wahai istri Nabi, qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Ayat ini ditujukan khusus kepada para istri Nabi SAW. Tetapi hukum yang terkandung di dalamnya umum, berlaku untuk seluruh kaum muslimah. Karena kalau hukum ini berlaku untuk istri-istri Nabi yang merupakan orang-orang baik, maka orang-orang yang di bawahnya tentu saja lebih terkena hukum ini. Allah menegur istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain. Kenapa? Karena kalau istri Nabi melakukan sesuatu, itu yang melihat semua mata. Sebagaimana seorang kiai melakukan sesuatu yang melihat semua mata. Orang bisa meniru perbuatan kiai tadi. Kenapa? Karena dia tokoh. Nah, istri-istri Nabi juga begitu. Mereka adalah tokoh-tokoh. Sehingga kalau melakukan sesuatu bisa ditiru oleh orang yang lain. Karena itu istri-istri Nabi melakukan dosa, dosanya tidak hanya satu saja, tetapi dilipat gandakan. Dilipat gandakan kenapa? Banyak yang meniru. Sebagaimana juga sebaliknya, kalau berbuat baik juga begitu. Banyak yang meniru, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Dan ini, ayat ini bisa kita tarik juga untuk orang-orang selain istri Nabi, tetapi yang punya pengaruh. Misalnya istri para ustadz, istri para kiai, hendaklah berhati-hati, jangan semau gue. Karena kalau dia berbuat semau gue, nanti orang-orang meniru, kemudian kalau mereka ditegur, mereka mengatakan istrinya Pak Kiai saja melakukan. Seorang kiai kalau melakukan sesuatu yang dianggap haram di dalam syariat ini, kemudian dia melanggarnya, maka orang-orang menirunya. Kalau orang-orang ditegur, mereka akan mengatakan Pak Kiai saja melakukan. Jadi dijadikan dalil oleh masyarakat bahwasanya kiai melakukan. Nah, ini sebabnya kenapa seorang yang tokoh itu tidak seperti orang yang biasa. Kemudian Allah mengatakan, fala takhda'na bil qaul. Istri Nabi tidak boleh melembut-lembutkan perkataan. Ini berlaku untuk seluruh kaum muslimah juga begitu. Kaum muslimah, para wanita yang bertakwa kepada Allah, tidak boleh ngomongnya kepada laki-laki dilembut-lembutkan. Ada tamu mengucapkan salam, ya dijawab biasa saja, waalaikumsalam, biasa. Jangan pakai suara yang lembut, suara yang merdu, yang menyebabkan laki-laki jadi berhasrat kepadanya. Maka dari sisi ini beberapa guru kami itu tidak setuju kalau ada qiraah, bacaan Quran, seorang wanita ditampilkan di depan majelis begini, yang mendengarkan laki-laki banyak. Karena yang namanya bacaan Quran ini kan sesuatu yang dimerdukan. Tidak mungkin orang baca Quran asal-asalan, pasti dimerdukan. Nah, kalau yang membaca seorang wanita, sementara yang mendengar adalah kaum laki-laki, nah, ini bisa menimbulkan syahwat. Itulah yang dimaksud oleh Allah, fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang yang dalam hatinya ada penyakit bisa berhasrat. Penyakit apa di sini? Penyakit hati ada dua macam. Ada penyakit kemunafikan, ada penyakit syahwat. Nah, yang dimaksud di sini berarti adalah penyakit syahwat. Mendengar suara wanita yang merdu jadi berhasrat, jadi naik syahwatnya, jadi ingin mengetahui siapa ini pemilik suara ini, jadi ingin mengetahui bagaimana wajahnya, jadi ingin mengetahui bagaimana dalamnya, dan seterusnya. Nah, ini kalau orang sudah dalam hatinya ada penyakit syahwat begitu. Maka Allah berpesan qaulan ma'rufa. Kalau ngomong itu yang baik. Yang baik maksudnya yang biasa, yang normal, yang tidak mengandung syahwat, yang tidak menarik syahwat. Isinya juga jangan perkataan-perkataan yang mesum, yang menyebabkan orang yang mendengar jadi bersyahwat.
Kemudian Allah mengatakan waqirna, dan hendaklah kalian itu melazimi kewibawaan. Itu kalau dibaca qirna. Kalau dibaca waqarna, dan menetaplah kalian itu fi biyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian itu melakukan tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Wa aqimnas shalah, tegakkanlah salat wahai para wanita. Wa atinaz zakah, bayarkanlah zakat. Wa ati'nallah, taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Innama, sesungguhnya tiada lain, yuridullah, Allah menghendaki, liyudhiba, untuk melenyapkan, angkum, dari kalian, ar-rijsa, kekotoran, maksudnya dosa-dosa. Ahlul bait, wahai ahlul bait, maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum, dan Allah ingin mensucikan kalian, tadhira, dengan sebenar-benar pensucian, yaitu disucikan dari dosa-dosa. Ini perintah yang kedua dari Allah, bahwasanya istri Nabi hendaklah qarna fi buyutikun, hendaklah menetap di rumah, jangan banyak keluar rumah. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah boleh apabila diperlukan. Ini berlaku juga untuk selain istri Nabi, para muslimah. Jangan suka nongkrong di luar rumah. Wanita-wanita yang suka nongkrong di luar rumah padahal nggak ada perlunya, itu menyalahi ayat ini. Qarna fi buyutikum, menetap di dalam rumah. Jadi wanita itu tempatnya asalnya di mana? Di dalam rumah. Boleh keluar rumah apabila perlu. Salat jamaah boleh. Ke pasar boleh, belanja boleh. Kalau dari zaman dulu buang hajat, karena zaman dulu belum ada WC di rumah-rumah, maka buang hajat biasanya para wanita itu nunggu malam hari, pada isya, ketika orang sudah pada sepi, nah mereka baru pergi ke tempat buang hajat di padang pasir. Nah itu boleh, diizinkan oleh Nabi SAW. Memang perlu untuk keluar, nggak ada masalah. Tapi hukum asalnya itu di dalam rumah. Jadi perempuan itu jangan suka jalan-jalan ke mall dan sebagainya, nggak ada perlunya, pengen jalan-jalan ke sana, apalagi ke bioskop dan sebagainya. Wanita kayak apa begitu itu? Itu tidak sesuai dengan Quran yang mengatakan qarna fi buyutikunna. Jangan tabarruj. Apa makna dari tabarruj? Tabarruj itu definisinya adalah ilharuz zinah, menampakkan kecantikan kepada selain suaminya, itu namanya tabarruj. Ndelundeng kalau bahasa Jawa. Memerahkan bibirnya, kemudian keluar dari rumah supaya tampak merah bibirnya, kemudian memakai parfum dan sebagainya, itu masuk semua itu. Karena itu wanita-wanita, ibu-ibu yang suka pakai merah-merah pada bibir, nah itu pakainya di rumah saja, untuk suaminya saja. Kalau keluar rumah dihapus dulu merahnya, karena itu termasuk menampakkan kecantikan kepada selain suami. Itu yang dimaksud tabarruj. Memang dalam hal ini memerahkan bibir boleh enggak bagi para wanita, ada dua pendapat ulama. Pendapat Syekh Utsaimin boleh, asalkan untuk suaminya di dalam rumah. Keluar rumah enggak boleh, karena kalau keluar rumah sudah masuk tabarruj. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap menyerupai wanita-wanita kafir. Saya mengikuti pendapat yang pertama, pendapatnya Syekh Utsaimin, bahwasanya pakai bibir dimerahkan gak ada masalah selama itu di dalam rumah. Kalau memang suaminya senang, ya, saya senang kalau bibirmu merah, nah, maka dimerahkan gak apa-apa. Tapi kalau suaminya tidak senang, maka hendaklah dia jangan memerahkan bibir. Saya termasuk yang nggak suka bibir dimerah-merahkan, karena sejak zaman di pesantren guru saya sudah sering mengatakan bibir merah kayak silet pitik. Nah, itu perkataan beliau, bukan perkataan saya. Nah, tapi gara-gara perkataan gitu jadi saya nggak senang dimerahkan begitu. Nah, kembali ke sini, tabarruj itu adalah menampakkan kecantikan di hadapan selain suaminya. Maka dalam kitab-kitab tafsir ada beberapa contoh tabarruj yang disebutkan. Misalnya tulqil khimar ala ra'siha wa la tasudduh. Dia taruh jilbabnya, kerudungnya di atas kepala tetapi tidak diikat. Jadi cuma ditaruh aja, sehingga bagian dada ini masih terlihat auratnya, bagian kalungnya masih terlihat,
bagian dadanya masih terbuka karena jilbabnya tidak diikat, tidak dikancing. Nah, itu termasuk tabarruj seperti itu. Jadi hanya ditutupkan atau ditaruhkan kain pada pada rambutnya, sebagaimana rata-rata orang Indonesia zaman dulu, mereka kalau pakai jilbab seperti itu termasuk tabarruj yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab tafsir. Termasuk juga tabarruj adalah tamsyiya baina yaday rijal, seorang wanita berjalan di depan para laki-laki sehingga dilihat oleh semuanya. Nah, itu tidak pantas, sehingga para wanita ini kalau ada kaum laki-laki lewat, hendaklah dia minggir dulu supaya para laki-laki pergi dulu. Kalau sudah baru kemudian wanita lewat. Jadi jangan campur baur. Campur baur itu dianggap termasuk tabarruj menurut para ulama kita. Jahiliyah yang pertama maksudnya apa? Yang dimaksud jahiliyah pertama adalah jahiliyah yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa setelah Nabi Isa misalnya. Nah, itu adalah jahiliyah yang pertama. Kalau jahiliyah yang berikutnya adalah jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga berpesan kepada para wanita untuk menegakkan salat, untuk membayarkan zakat, untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada istilah ahlul bait. Siapa ahlul bait diperselisihkan oleh para ulama. Tapi saya tadi sudah katakan ahlul bait di sini maksudnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena melihat situasi ayat ini atau melihat susunan kata-kata dalam ayat ini dari awal sampai akhir itu bicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 32 tadi, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Pada ayat berikutnya Allah masih mengatakan juga, wadhkurna, dan ingatlah wahai kalian istri-istri Nabi. Nah, maka berarti ahlul bait di sini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ahlul bait itu ada dua makna atau ada tiga makna. Makna yang sempit adalah ahlul bait maksudnya ahlul kisah, yaitu Ali, Fatimah, Hasan sama Husain. Mereka disebut ahlul kisah, orang yang pernah diselimuti Nabi SAW. Karena Nabi pernah pada suatu hari beliau bersama Ali, bersama Fatimah, bersama Hasan Husain, kemudian dikerukupi pakai selimut begini. Nah, kemudian beliau mengucapkan kata-kata kepada mereka adalah ahlul bait Nabi SAW. Ini berarti ahlul bait khusus Nabi SAW, ahlul kisah namanya. Yang kedua adalah ahlul bait yang dimaksud istri-istri Nabi. Ahlul bait itu kan orang yang tinggal di rumah seseorang. Nah, istri-istrinya tentu saja termasuk ahlul bait. Ini makna kedua dari ahlul bait. Makna ketiga adalah keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah. Habib-habib, habaib, nah itu termasuk ahlul bait. Nah, itu makna yang lebih luas lagi, keturunan Nabi sampai hari kiamat ahlul bait. Nah, sekarang ahlul bait pada ayat ini yang dimaksud yang mana? Apakah ahlul kisah? Apakah istri-istri Nabi ataukah keturunan Nabi sampai hari kiamat? Nah, yang lebih cocok dengan situasi kalimatnya di sini adalah apa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ahlul bait dalam ayat ini maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wal qurna, dan ingatlah ma yutla, apa yang dibacakan fi biyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian. Apa yang dibacakan min ayatillah, ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah maksudnya sunnah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah latifan, maha lembut, khabira, maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa rumah yang ideal adalah rumah yang dibacakan padanya ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita perhatikan rumah kita masing-masing. Guru kami Syekh Walid hafizahullah berpesan, hendaklah di rumah kita bacakan ayat-ayat Quran setiap hari, juga dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan meskipun hanya satu hadis satu hari itu sudah cukup. Seandainya kita buka misalnya hadis arba'in, setelah subuh kumpul satu keluarga dibacakan satu hadis. Setiap hari satu hadis, satu bulan sudah dapat 30 hadis. Arba'in 40 hadis, satu bulan tambah 10 hari sudah selesai, sudah khatam. Besok lagi lanjutkan misalnya kitab Bulughul Maram atau kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kalau di rumah saya sudah ada TPA, maka setiap hari saya bacakan satu hadis untuk anak-anak TPA.
Ini sudah bisa diterapkan perintah Allah dalam ayat ini. Yutla, dibacakan di dalam rumah ayat Allah yaitu Quran wal hikmah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk satu syariat yang banyak dilupakan orang, meskipun hukumnya tidak wajib, tapi alangkah bagusnya kalau rumah kita bisa seperti ini. Kemudian Allah mengatakan innal muslimin, sesungguhnya orang-orang laki-laki muslim, wal muslimat, wanita-wanita muslimah, wal mu'minin, laki-laki mukmin, wal mu'minat, wanita-wanita mukminah, wal qanitin, laki-laki yang taat tunduk, wal qanitat, wanita-wanita yang taat atau tunduk, yaitu taat kepada Allah, wasadiqin, dan orang-orang laki-laki yang jujur, wasadiqat, wanita-wanita yang jujur, wasabirin, laki-laki yang sabar, wasabirat, wanita-wanita yang sabar, wal khasyiin, laki-laki yang khusyuk, wal khasyiat, wanita-wanita yang khusyuk. Khusyuk maksudnya tawadhu, tidak sombong. Wal mutasaddiqin, dan laki-laki yang sedekah. Wal mutasaddiqat, para wanita yang sedekah, baik sedekah wajib maupun sunnah masuk di sini. Wassaimin, para laki-laki yang puasa. Wassaimat, para wanita yang puasa, puasa wajib maupun puasa sunnah masuk di sini. Wal hafidhin, dan laki-laki yang menjaga furujahum, farji-farji mereka. Wal hafidhat, wanita-wanita yang menjaga farji-farji mereka, yaitu menjaga tidak zina dan juga tidak ditampakkan kecuali kepada suaminya atau kepada istrinya. Wadzakirin Allah katsira, dan laki-laki yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Semuanya itu a'addallahu, Allah sudah siapkan lahum bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajron, dan pahala azima, yang besar, maksudnya adalah jannah, karena tidak ada pahala yang lebih besar daripada jannah. Ayat 35 surah Al-Ahzab ini termasuk ayat-ayat sababiyah. Ayat sababiyah adalah ayat yang ada sebabnya kenapa turun ayat ini. Jadi tidak turun begitu saja. Ayat kan ada dua macam, ada ayat sababiyah, ada ayat ibtidaiyah. Ini termasuk ayat sababiyah. Sebabnya apa? Istri Nabi Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Allah itu sering menyebutkan dalam Al-Quran laki-laki begini, laki-laki begini, laki-laki begini, dipuji laki-laki terus. Lah wanita mana nih bagiannya? Kok nggak ada penyebutan tentang wanita? Nah, Allah turunkan ayat ini, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan ini adalah ayat yang pertama bicara tentang para wanita. Sebelum ayat ini belum ada ayat yang bicara tentang para wanita. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa Islam itu sangat adil. Laki-laki dengan wanita tidak dibedakan. Mau laki-laki mau wanita, kalau amalnya baik dimuliakan oleh Allah. Mau laki-laki atau wanita, kalau amalnya jelek ya nanti akan dibalas oleh Allah yang setimpal. Sama, tidak ada perbedaan antara laki dengan wanita dalam Islam. Rasulullah mengatakan innaman nisa'u syaqaiqur rijali. Hadis riwayat Abu Dawud, tiada lain wanita itu adalah saudari kandung para laki-laki. Maksudnya dalam masalah hukum tidak dibedakan. Itu maksudnya Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tapi karena itu semuanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sekaligus menunjukkan fadilahnya perkara-perkara yang disebutkan di sini. Fadilah Islam, fadilah iman, fadilah taat kepada Allah, fadilah berkata yang jujur, fadilah sabar, fadilah tawadhu, fadilah sedekah, fadilah puasa, fadilah menjaga farji, fadilah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masalah banyak zikir ini ada satu hadis Nabi SAW yang menggembirakan kita. Ternyata untuk menjadi orang yang banyak zikir itu tidak susah. Rasulullah bersabda, man istayqadha minal lail, siapa laki-laki yang bangun malam, wa ayqadha imra'atah, membangunkan istrinya, fa shallaya rak'atain, lalu keduanya salat tahajud 2 rakaat, jami'an, semuanya salat. Jadi tidak hanya satu yang salat tapi semuanya salat. Kutiba, keduanya dicatat lailata idzin, pada malam tersebut, minadz-dzakirin Allah katsira, termasuk orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wadz-dzakirat. Hadis riwayat Abu Dawud. 2 rakaat aja, Pak. Nah, maka setiap malam mari kita salat tahajud. Dan kita punya istri, bangunkan istri. Sama-sama salat. Suami salat, istri salat. Ini sudah termasuk banyak zikir. Padahal hanya 2 rakaat.
Dan 2 rakaat ini kalau kita membaca kulhu itu 3 menit selesai. 3 menit saja. Tetapi sholat tahajud dilakukan membangunkan pasangan. Ini sudah termasuk orang-orang yang banyak zikir menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah sekali untuk menjadi orang-orang yang termasuk wadzakirinallaha katsiran wadzakirat dengan cara tersebut. Kemudian ayat terakhir 36, wa ma kana, dan tidaklah pantas li mukminin bagi mukmin laki-laki wala mukminah, tidak pula mukmin perempuan. Tidak pantas apa? Idza qada, apabila sudah menetapkan Allah wa rasuluhu, Allah dan rasulnya, amron, suatu perkara, tidak pantas antakuna, bahwasanya ada atau ayyakuna lahum, bagi mereka al khiyaratu, pilihan, min amrihim, dari urusan mereka. Waman, dan barang siapa yang ya'sillaha, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, dhalalan mubina, dengan kesesatan yang nyata. Ayat 36 ini juga termasuk ayat sababiyah. Ada sebabnya kenapa turun. Sebabnya adalah Zainab bintu Jahshin. Ini adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahshin oleh Allah disuruhkan supaya dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Ini Zainab binti Jahash, ini seorang wanita mulia dari kalangan Quraisy. Orang-orang itu kalau dari kalangan Quraisy itu di mata masyarakat nasab yang mulia. Tidak sepantasnya menikah bersama mantan budak, tapi karena ini perintah Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jodohkan. Pada waktu Zainab dijodohkan dengan Zaid, dia tidak terima. Kakaknya Zainab yang namanya Abdullah bin Jahsh juga enggak terima. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Ini kami dari kalangan Quraisy dinikahkan dengan orang mantan budak. Ini tidak selevel seperti ini, tidak sekufu. Nah, maka turun ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an takuna lahumul khiyaratu min amrihim. Setelah turun ayat ini, maka keduanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau memang ini sudah perintah Allah, perintah Rasul, sudah sami'na wa ata'na. Karena Allah di sini mengancam siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya alias tidak taat, maka sungguh sesat dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya Zainab binti Jahash jadi menikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi namanya hati itu tidak bisa diatur oleh kita. Akhirnya suami istri ini nggak bisa nyaman hidupnya. Hatinya Zainab disuruh cinta sama Zaid, nggak bisa. Karena melihat ini mantan budak. Melihat mantan budak sementara melihat dirinya seorang wanita Quraisy yang dimuliakan di masyarakat, ini nggak bisa hatinya cinta. Akhirnya lama-lama cerai, terjadi cerai antara kedua orang ini, dan memang itu sudah dikehendaki oleh Allah. Allah bersengaja. Kenapa Allah suruh Nabi Muhammad menikahkan Zainab dengan Zaid? Karena Allah ingin menghapus adat jahiliyah. Adat jahiliyah mengatakan, kalau saya punya anak angkat ini punya istri, maka mantan istri dia tidak boleh saya nikahi. Itu adat jahiliyah. Nah, Allah pengen menghapus seperti ini. Enggak. Kalau itu hanya anak angkatmu, maka mantan istri dia itu adalah bukan mahram kamu, sehingga kamu nikahi enggak apa-apa. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad punya anak angkat, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahash. Yang menikahkan siapa? Allah yang menyuruh. Tujuannya apa? Supaya nanti diceraikan. Setelah diceraikan, Nabi Muhammad disuruh menikahi Zainab. Tujuannya apa? Untuk menghapus adat jahiliyah. Karena adat jahiliyah ini kalau Nabi yang menghapusnya, tokohnya yang menghapusnya, sudah semuanya akan ikut. Nah, maka sengaja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang disuruh oleh Allah untuk menikahkan itu, dan kemudian disengaja untuk menikahi Zainab. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini. Ringkasnya adalah bahwa kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah kalau memang kita ingin mendapatkan barakah dalam kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dia alami oleh Zainab ini,
Dia taat kepada Allah, sebenarnya tidak suka untuk menikah dengan Zaid, tapi karena perintah Allah akhirnya taat. Nah, karena taat dibarokai oleh Allah. Berkahnya apa? Akhirnya jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau dia tidak mau, nah, maka dia tidak akan jadi istri Nabi. Tapi karena dia mau, akhirnya kemudian diceraikan oleh suaminya yang pertama, kemudian dinikahi Nabi, menjadi istri Nabi. Ini satu kemuliaan, satu barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum kita lanjutkan dengan buku peraturan ibadah Jumat, mudah-mudahan sudah dapat semuanya, gitu. Ini ada beberapa pertanyaan, saya jawab dulu. Yang pertama, membunuh penjahat karena membela harta kita, jiwa dan keluarga, hukumnya bagaimana? Padahal penjahatnya seorang muslim. Ada hadisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ada seseorang merampas harta saya. In jaa rajul, ya, jika ada seseorang merampas harta saya, gimana?" Qala, beliau mengatakan, "Fala tu'tihi malak." Kamu jangan kasih harta kamu, ya, karena harta kamu itu milik kamu, maka harus kamu jaga. Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu kalau dia memerangi saya?" Maka Nabi mengatakan, "Qatilhu," ya, perangilah dia. Dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia membunuh saya?" Beliau mengatakan, "Fa anta syahidun," kamu matinya mati syahid. Dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau sebaliknya, yaitu saya yang membunuh dia?" Maka Nabi mengatakan, "Huwa finnar," dia masuk ke dalam neraka karena matinya mati sangit. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Nah, maka ini hadis sudah cukup menjawab pertanyaan ini. Tapi tentu saja hendaklah membunuh itu dijadikan sebagai jalan terakhir. Kalau ini ada orang merampas harta kita, tapi dia hanya membawa pentungan, tidak membawa senjata tajam, jangan kemudian langsung ditembak begitu, dibunuh, nggak bisa. Dia bawa pentungan, cukup dilayani dengan apa? Dengan pentungan juga sudah kalah, ya sudah. Pentungan layani dengan pentungan. Jangan pentungan dilayani dengan apa? Tembak, langsung mati dia, nggak benar. Maka para ulama membuat kaidah bahwasanya, saya tuliskan di sini, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu disesuaikan dengan kadar keperluannya. Saya terpaksa membunuh kamu karena kamu merampas harta saya. Apakah sudah betul-betul terpaksa membunuh? Kalau memang terpaksa karena dia bawa senjata tajam, nah kita bawa senjata tajam juga, akhirnya dia mati. Ini kondisi terpaksa. Tapi kalau dia tidak membawa senjata tajam, ya kita tidak usah pakai senjata tajam. Jadi intinya bagaimana dia bisa berhenti dari perbuatan tersebut dengan cara yang paling ringan. Mohon dijelaskan hadis la uhillul masjid li haid wala junub. Tidak halal masjid untuk orang haid maupun orang junub. Ini hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu wanita haid atau orang laki-laki yang junub, kalau memang dia perlu ke masjid lewat misalnya atau menghadiri pengajian, nggak ada masalah. Yang penting dijaga betul-betul, jangan sampai ada najis tertinggal di masjid. Darah haidnya jangan sampai mengotori masjid. Pencuri yang tertangkap kemudian hasil curiannya dikembalikan, apa masih dipotong tangan? Masih. Karena pencuri ini mempunyai dua kewajiban. Kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada manusia yang dia sudah mendolimi dengan mengambil hartanya. Kewajiban kepada orang yang dia dolimi apa? Mengembalikan harta. Kewajiban kepada Allah apa? Potong tangan. Nah, maka potong tangan masih berlaku apabila memenuhi syarat. Ya, tidak semua pencuri dipotong tangan, tapi kalau memenuhi syarat. Karena sesuatu memandikan mayit apa bisa diganti dengan tayamum? Bisa, sama dengan wudu, sama dengan mandi junub. Jadi tayamum itu pengganti dari dua, dari mandi atau dari wudu. Kapan boleh tayamum? Dua kondisi. Kondisi pertama ketika tidak ada air. Ini ada jenazah, nggak ada air, gimana? Tayamum. Kondisi kedua tidak bisa dilakukan
atau digunakan air tadi. Ada air tapi sakit, dokter mengatakan jangan pakai air bisa berbahaya. Ya sudah, tidak usah pakai air, tayamum saja. Ini COVID, jangan dimandikan, mandikan nanti kamu kena, COVID-nya pindah. Nah, ini bahaya. Nah, maka boleh tidak dimandikan tetapi apa? Ditayamumi. Jadi jangan sekali-kali melonggarkan hal ini. Orang mati COVID langsung masukkan kuburan. Ini berarti belum menunaikan kewajibannya. Kewajibannya adalah dimandikan dulu sebelum disolatkan, sebelum dimasukkan dalam kuburannya. Jangan disolatkan, jangan dimasukkan kubur kecuali setelah dimandikan. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa gimana? Tayamum, ditayamumi. Dan tayamum itu sangat gampang sekali. Wajah diusap, kemudian kedua telapak tangan diusap. Selesai. Kalau khawatir itu kena COVID, nah maka setelah diusap dengan lap misalnya, lapnya dibuang, selesai. Nah, sehingga tayamum ini harus tetap diterapkan kepada orang-orang yang misalnya wafat karena COVID dan dianggap bahaya kalau dimandikan. Nabi apa pernah tasbih dengan selain jari-jari tangan dengan menghitungnya? Tidak ada riwayatnya bahwa Nabi tasbih dengan selain tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang bicara tentang biji tasbih itu hadis-hadis yang dhaif. Adapun hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iqidna bi anamilikunna." Hitunglah tasbihmu dengan jari-jari kamu. Kenapa? Fa innahunna mustanqatatin. Mustanqatat. Mustantaqat. Amarahunna, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita ayyura'ina takbir wa taqdis wa tahlil, supaya mereka itu menjaga takbir, tasbih, tahlil, wa yaqitna bil anamil, supaya mereka itu menghitungnya dengan jari-jari. Fa innahuna, karena jari-jari ini mas'ulat, akan ditanya oleh Allah, kamu dulu digunakan apa? Mustantaqat, akan dibikin bisa bicara oleh Allah. Nah, maka kalau kita tasbih dengan jari-jari kita, nanti di akhirat jari-jari ini akan jadi saksi. Ya Allah, saya dulu digunakan tasbih, tahlil, takbir. Nah, ini hadisnya yang sahih. Tapi bukan berarti bahwa biji tasbih itu bid'ah, enggak. Meskipun Nabi tidak pernah memakainya, betul, tetapi bukan berarti biji tasbih adalah bid'ah. Karena para ulama salaf juga memakainya. Abu Hurairah memakainya, Al Hasanul Basri memakainya, dan sebagainya. Hanya lebih afdal mana? Lebih afdal pakai jari atau lebih afdal pakai biji tasbih? Lebih afdal pakai jari. Tapi bolehnya sama-sama bolehnya. Kalau saya lebih suka tidak pakai biji tasbih. Kenapa? Kadang-kadang bisa menimbulkan ada riya. Orang-orang pada diam, kita gerak-gerakkan tasbih. Bisa menimbulkan perasaan, wah saya ini yang paling banyak wirid nih. Orang-orang pada ngobrol, saya malah wiridan terus. Nah, khawatirnya begitu. Maka sebaiknya tidak usah pakai biji tasbih kalau memang kurang bagus dalam niatan. Memukuli orang yang berbuat onar, hukumnya bagaimana? Misal orang naik kendaraan ngebut, padahal jalan kendaraan dalam keadaan ramai. Nah, ini boleh memukul, tetapi jangan setiap orang, tapi yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Misalnya Pak RT-nya atau siapanya, yang punya kekuasaan. Karena kalau masalah begini-begini dilakukan oleh setiap orang, nanti jadi rusak. Orang nggak terima, gimana akhirnya? Pukul-pukulan. Kalau yang memukul Pak RT-nya kan nggak berani, wah ini adalah pejabat di sini. Nah, maka semestinya yang melakukan begini adalah orang yang memang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.